Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-17 dengan tema Merdeka Tanpa Topeng. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baik kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal, kami sapa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berterima kasih, penyertaan Tuhan dari waktu-waktu yang lalu, perlindungan Tuhan dari kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan lindungi kami, Tuhan bentengi kami dari paparan pandemi yang melanda seluruh dunia ini. Saatnya Tuhan Yesus kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Buka mata hati dan pikiran kami. Jadikan tanah yang subur hati kami. Agar firman yang ditabur boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah. Bahkan berbuah-buah lebat. Ampuni kami Tuhan Yesus agar kami dilayakkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-17. Saya bacakan untuk kita semua. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-75. Atau 3/4 abad Indonesia merdeka. Kalau Amerika sendiri sudah lebih dari 2 abad merdeka. Merdeka artinya bebas, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, secara leluasa, bebas merdeka. Bisa juga tafsirkan dapat berbuat sekehendak hatinya. Nah, kembali kepada kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan Indonesia dulu, ada banyak anak Tuhan yang berjuang untuk kemerdekaan. Seperti para pahlawan bangsa kita. Adi Sucipto, Yos Sudarso, Samratulangi, Maramis, Kasimo. Dari Sumatera ada Amir Syarifuddin. Demikian juga Latuhar Hari dari Maluku, TB Simatupang, Bernard Lapian,
Slamet Riyadi, Yohanes Leimena, Herman Yohanes, ini orang tua daripada Pak Helmi Yohanes. Jadi banyak sekali anak-anak Tuhan yang ikut berjuang untuk kemerdekaan. Sesudah kemerdekaan pun, pada masa awal masih banyak rongrongan dari dalam maupun dari luar negeri. Pemberontakan DI, TII, Kartosuwiryo, pemberontakan PKI, dan lain-lain. Namun, saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan tetap ikut berperan serta dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan. Ini gambar Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Ada ratusan tanda-tanda salib, makam-makam yang menunjukkan bahwa mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang untuk bangsa. Nah, salah satunya ini orang tua saya, bapak saya. Di sebelahnya itu makam TB Simatupang. Ya, mengingatkan kembali akan masa-masa perjuangan sesudah kemerdekaan. Nah, apa makna kemerdekaan Kristen? Ini yang perlu kita pahami. Supaya benar-benar merdeka. Kita merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Apabila mau kehilangan kemerdekaan pribadi, yang dikendalikan oleh akunya. Jadi kita akan benar-benar merdeka apabila dengan bebas, bukan dengan dipaksa atau terpaksa menggunakan kebebasan kita untuk mengabdi, taat, berkorban, dan memberikan juga untuk manusia sesama. Bapak yang kemudian kasihi Tuhan, di ayat 16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, hiduplah sebagai orang merdeka. Merdeka bukan berarti bebas berbuat dosa. Karena ini justru merupakan perbudakan dari setan atau dari dosa. Juga merdeka bukan dalam arti bebas dari segala kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Kristen. Lalu, merdeka dalam hal apa? Kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan dari hukum Taurat yang menunjuk pada pembenaran dan keselamatan. Jadi, sekalipun kita tetap harus mentaati hukum Taurat, tetapi kita tidak mentaatinya untuk masuk surga. Kita diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena tuntutan kita diselamatkan hanya oleh karena karunia. Kalau berdasarkan perbuatan baik, tuntutan Allah sempurna. Siapa yang bisa melakukan kesempurnaan itu? Hanya Yesus saja yang melakukannya tanpa berbuat dosa sepanjang hidupnya. Sehingga kita yang beriman kepadanya ikut serta dimerdekakan. Nah, kemerdekaan juga bukan berarti tidak mentaati dengan takut-takut. Seakan-akan kita gagal, kegagalan membawa ke neraka. Kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kita berada di bawah kasih karunia. Di bagian yang kedua ayat 16 tadi dikatakan, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Pakai topeng seolah-olah baik. Ada ini menunjukkan bahwa orang Kristen pun bisa hidup sambil menyalahgunakan kemerdekaan di dalam Kristus. Menyelubungi kejahatan supaya tidak kelihatan kejahatannya. Ada istilah dikatakan serigala berbulu domba. Pura-pura baik
untuk menutupi maksud jahatnya. Saya berikan contoh, kami di Yayasan BKS Marturia 3 kali dalam sebulan melakukan pelayanan di lembaga pemasyarakatan. Dulu namanya penjara. Ada banyak orang Kristen yang tinggal di sana. Mereka sudah tidak bisa lagi menyelubungi kejahatannya. Sudah ketahuan, ditangkap, sudah diputus pengadilan. Nah, kalau sudah demikian, nasi sudah menjadi bubur. Dalam satu ruang konseling, ya, datang seorang berusia separuh baya. Dengan menangis, dia menceritakan keputusan yang diterimanya, hukuman mati. Dia minta tolong untuk didoakan. Saya tanya, apa yang dilakukan? Mula-mula menjadi pemakai, kemudian menjadi pengedar, lama-lama menjadi bandar. Saya balik bertanya, sudah berapa banyak orang yang menjadi korban dari apa yang saudara lakukan? Sudah berapa banyak orang yang mati akibat kecanduannya? Dan masih berapa banyak lagi yang menantikan kematian? Berapa banyak yang menjadi bodoh akibat dari yang dikonsumsinya? Belasan orang? Dia tetap menunduk. Mungkin puluhan. Sambil sedikit tertunduk lagi. Ada anggukan. Saya tanya lagi, apakah adil untuk puluhan korban yang sudah mati dibandingkan dengan satu orang penyebabnya? Dia pun semakin tertunduk dan terus menangis. Saudara, setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan, baik kepada negara maupun kepada Allah. Yang pasti nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Penghukuman negara ini yang sedang mereka jalani. Tetapi nanti setiap orang yang datang mempertanggungjawabkannya. Nah, saudaraku, sebelum akhirat datang, saya katakan demikian, masih ada kesempatan datang kepada Dia dengan penuh penyesalan, minta maaf dalam doamu kepada orang-orang dan keluarga-keluarga yang sudah kehilangan anaknya dan sangat menderita akibat daripada transaksi terlarang yang sudah dilakukannya. Sadari itu. Sadar akan perbuatan yang lalu. Mohon pengampunan kepada Yesus yang Maha Pengampun. Kemerdekaan jiwamu hanya ada di dalam Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sering mengaku menyesal sambil lalu, datar-datar saja, tidak masuk ke dalam hati yang terdalam, ke tingkat kesadaran yang paling dalam, hati nurani, sehingga pertobatannya kumat lagi. Yang orang sering katakan tomat, tobat kumat, tobat kumat. Sia-sia pertobatannya. Di Galatia 5 ayat yang pertama dan 13 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kamu. Berdiri teguh, jangan mau lagi kenakan kuk perhambaan. Memang pada dasarnya kita telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup berbuat dosa.
layani seorang akan yang lain. Nah, persoalannya, kenapa orang berbuat dosa? Kasih karunia disimpankan untuk berbuat kejahatan. Berdosa untuk kepuasan hati. Berdosa melanggar hukum. Dan yang lebih juga mengabaikan kesempatan kehidupan kasih karunia selagi kita masih dalam dunia ini. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebebasan Kristen selalu diberi syarat. Tanggung jawab Kristen. Tanggung jawab Kristen sebagai cerminan daripada kasih Allah. Di Roma 6 ayat 22 dikatakan, sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan kesudahannya adalah hidup kekal. Kita dimerdekakan menjadi hamba Allah. Dari sana kita beroleh buah, ya, tahapan-tahapan itu, dan beroleh buah, dan dari buah-buahnya itulah, ya, kita sampai pada kehidupan kekal, ya. Maksudnya bukan karena buahnya, tetapi prosesnya, tahapan itu yang kita lalui untuk mendapatkan kemerdekaan kita. Di ayat 16 tadi bagian yang terakhir dikatakan, hiduplah sebagai hamba Allah. Kata hamba digunakan dalam bahasa Yunani doulos. Orang Kristen ini bebas karena itu adalah hamba, budak daripada Allah. Nah, kebebasan Kristen tidak berarti bebas melakukan seperti yang kita inginkan. Sekali lagi saya katakan, kebebasan Kristen tidak berarti bebas melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi bebas melakukan seperti yang seharusnya kita lakukan. Yang seharusnya itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kekristenan, ya, kita adalah suatu komunitas. Orang Kristen bukan satu unit yang terpisah, tersendiri. Dia adalah anggota dari masyarakat. Dan dalam masyarakat itu kebebasan bekerja. Karena itu, kebebasan Kristen adalah kebebasan untuk melayani. Hanya di dalam Kristus seorang manusia begitu bebas dari dirinya dan dosanya, sehingga ia menjadi sebaik seperti yang seharusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen memang adalah orang merdeka. Merdeka dari setan, merdeka dari iblis, tetapi mereka adalah hamba-hamba Allah. Karena itu harus taat kepada Allah, karena Allah menyuruh mereka taat kepada masyarakat, raja, pemimpin, ya, negara ini. Itu juga satu bentuk ketaatan, kemerdekaan orang Kristen. Di ayat 15 dikatakan, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Kata kehendak Allah di sini harus diartikan sebagai perintah Allah. Dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan. Kepicikan itu artinya pandangannya tidak luas, pengetahuannya sempit, pikirannya ya sempit, ya kurang pengetahuan. Tetapi ya orang-orang picik itu biasanya banyak bicaranya,
mau menang sendiri, dan lebih parah lagi kalau dia tidak mau tahu. Sakarepe dewe. Di berikut ini adalah chart, ya, satu gambar tabel. Yang merah, ya, itu ketidaktahuan. Yang hijau itu tahu. Hubungan antara pengetahuan dan seseorang dengan seseorang. Kalau yang nomor 1, dia tahu bahwa apa yang dia ketahui. Dan nomor 2, dia tahu apa yang tidak dia ketahui. Sadar apa yang tidak diketahui. Tetapi di nomor 3, dia tidak tahu bahwa dia tahu. Dia tahu, dia tidak tahu bahwa dia tahu. Tapi yang lebih parah lagi di nomor 4. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ya. Ini apa? Yang nomor 4 inilah yang menjadi apa? Yang dikatakan membungkam orang-orang yang picik, ya. Kalau dengan argumen tidak mau kalah, mau menang sendiri, ya, suka-sukanya. Tapi dengan perbuatan baik, ya, dia akan melihat, ya, luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang melakukan kejahatan. Kenapa? Kenapa dia melakukan kejahatan? Yang di ayat 12 dikatakan, aku menasihati kamu supaya kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Ya, keinginan daging. Berapa banyak orang yang enggan meninggalkan keinginan daging? Mabuk, pesta pora, ya. Hawa nafsu daging bukan berarti keinginan pemuasan fisik semata. Daging di dalam kitab suci adalah lawan daripada rohani. Atau dengan kata lain, dia adalah jasmani. Di Galatia 5 jelas dikatakan perbuatan daging telah nyata, ya. Kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ya, dengki, mabuk, pesta, ya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat yang ke-21. Semua orang-orang anak-anak Tuhan harus membuang keinginan-keinginan daging ini. Dengan kata lain, dia harus melakukan pengudusan, mengerem. Ya, mengerem. Keinginan daging ini yang berjuang, merongrong, merasuk, merusak, melawan jiwa. Jadi yang berkelahi itu keinginan daging dengan jiwa kita. Dia terus berjuang, dia lawan jiwa kita untuk memenangkannya. Oleh karena itu, kita harus mewaspadai jahatnya keinginan daging yang akan berjuang menghancurkan jiwa kita. Jangan kita ikuti keinginan daging, artinya kita merelakan, mengizinkan keinginan daging itu menyakiti kita, merugikan jiwa kita, menghancurkan kita. Seolah-olah kita mengulurkan leher kita. Ini loh, ya, suka kita. Di dalam kata jiwa, ini tercakup pikiran. Jadi keinginan daging merusak pikiran kita, menyebabkan pikiran kita dialihkan dari hal-hal yang rohani, seperti baca firman Tuhan, berdoa, pelayanan, ya, datang ke rumah Tuhan. Jadi
dialihkan dari keinginan hal-hal yang rohani, ya, kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Uang, kesenangan, minum, mabuk, pesta pora, narkoba. Karena itu di Matius 6:1 katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pikiran kita dirusak. Jiwa kita, ya, merusak apa? Tercakup juga di dalam jiwa ini hati nurani, perasaan. Keinginan daging ini kalau dituruti, dia pasti memberikan perasaan bersalah, feeling guilty feeling dari kita, dan dia akan menghancurkan damai, sejahtera, dan sukacita. Kalau dia sudah melakukan itu, berbuat kesalahan karena melakukan keinginan daging, maka di dalam hati kita ini akan hilang damai, sejahtera, resah, dan gelisah. Jiwa ini mengcover juga termasuk kehendak kita. Itu yang dirusak. Membuat kehendak kita dialihkan dari capaian-capaian rohani kepada capaian-capaian yang bersifat kedagingan. Target kaya, target sukses, target unggul, berkuasa. Tetapi apa target yang bersifat rohani? Dalam PA kita yang lalu saya ceritakan bahwa untuk 2 tahun yang akan datang saya mesti selesai menyusun kurikulum dan materi untuk diajarkan kepada mahasiswa pasca sarjana teologi, agar mereka mampu melihat, mengukur, dan tahu bagaimana caranya mengukur pertumbuhan gereja, melihat indikatornya, lihat variabelnya, simpulkan apakah gereja kita bertumbuh, ya, berkembang secara kualitas, secara kuantitas. Itu hanya bisa dilakukan dengan mengenal, mengerti, belajar, ya, di sekolah teologi. Mudah-mudahan ini selesai dalam 2 tahun. Di Matius 26 ayat 24 dikatakan bahwa tidak seorang pun mengabdi kepada 2 tuan. Ya, kehendak Tuhan yang satu dilakukan, kehendak Tuhan yang lain dilakukan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kehendak itu yang dirusak. Jiwa juga menyangkut iman, pengharapan. Dia dilemahkan, digelapkan oleh keinginan-keinginan daging, sehingga kita menjadi mudah takut, khawatir, dan sebagainya. Tapi di lain sisi juga bisa jadi dilemahkan karena dia melepaskan kebergantungan kepada Allah. Saya bisa kok, tanpa dia aku bisa. Dan akhirnya dia menjadi surut, kehilangan kebergantungan, merasa segala sesuatunya adalah berdasarkan kemampuan dirinya. Ya, bahayanya keinginan daging kalau terus-menerus dibiarkan, ya, akan sulit dilepaskan. Akhirnya dia akan menjauh dan menjauh, menjadi ateis. Bapak Ibu yang dikasihi, jiwa, ya, itu juga dirusak kasih kita kepada Allah. Ya, dia akan juga merusak kasih kita kepada manusia. Karena persahabatan dengan dunia dikatakan adalah permusuhan dengan Allah. Secara keseluruhan, keinginan-keinginan daging ini merusak jiwa kita. Dikeroyok, dikerubuti oleh pikiran, oleh perasaan, oleh kehendak, ya, dari berbagai penjuru.
sehingga jiwa kita menjadi lemah, ya, jadi lemah. Saudara, iman kita pun menjadi lemah. Jangan biarkan jiwa kita menjadi lemah oleh karena berbagai keinginan daging yang merongrong merusak jiwa kita. Yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan Krista adalah ketundukan pada pemerintah. Karena Allah berkehendak demi Tuhan. Kemerdekaan kita bukan sebebas-bebasnya melakukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang seharusnya kita lakukan. Kemerdekaan Kristen masuk di dalam koridor tanggung jawab, bahwa ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu menjadikan orang lain yang terikat, yang dikuasai, yang terbelenggu oleh perhambaan dosa juga dibebaskan, sama seperti kita menjadi orang-orang yang merdeka. Jadilah surat yang terbuka dibaca oleh semua orang. Bongkar topeng-topeng kejahatan ini, topeng kita, topeng keluarga kita, topeng saudara kita, sehingga kita boleh menghadirkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Biarlah kiranya Tuhan menguatkan kita, memperlengkapi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, kemerdekaan oleh karena pengorbanan Kristus, sehingga Tuhan menganugerahkan kasih karunia. Namun di dalam kasih karunia, kebebasan, kemerdekaan kami juga dipercayakan untuk memikul talenta sesuai dengan besar yang kecil yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami pertanggungjawabkan. Biarlah Tuhan tanggung jawab kami menjadi semakin besar, semakin luas lagi, menjadi kami semakin mengerti lagi makna daripada kemerdekaan, agar kami juga Tuhan melepaskan sedikit demi sedikit, bahkan seluruh keinginan-keinginan daging yang menghambat pertumbuhan jiwa kami, pertumbuhan iman kami, sehingga kami boleh terbebas sebebas-bebasnya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipuji, biarlah Tuhan menguatkan dan memperlengkapi kami.